Dijodohkan dengan lelaki yang memiliki kekasih, itulah yang Clarissa rasakan. Karena menuruti ucapan kedua orang tuanya, gadis berhijab yang bernama Clarissa Aisyah Ainia itu dengan terpaksa harus menerima perjodohan dengan anak dari teman kedua orang. Setelah 1 bulan percakapan perjodohan itu, sekarang keduanya sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Tidak banyak yang tahu jika mereka berdua telah menikah, hanya kerabat dekat dan rekan bisnis saja yang mengetahui itu karena memang kemauan kedua anaknya. Dan sekarang mereka berdua sudah berada di dalam kamar, Clarissa yang sedang duduk di pinggir kasur sedangkan Nico sedang membersihkan tubuhnya. Gadis itu mendadak gugup tidak tahu harus berbuat apa dan sekarang juga dia sedang berada di rumah milik kedua orang tua Nico. Gue gak mau tidur seranjang sama lo. Clarissa mendongak menatap ke arah Nico yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi dengan rambut yang masih basah dan tatapan matanya yang datar. Gadis itu mengerutkan keningnya heran, jika Nico tidak ingin satu ranjang dengannya lalu Clarissa tidur di mana? Terus aku tidur di mana? Akhirnya Clarissa bertanya dengan hati-hati. Nico menunjuk sofa dengan dagunya membuat Clarissa mengalihkan tatapan pada sofa yang ditunjuk Nico barusan. Gadis itu meringis dalam hati, tulangnya pasti akan terasa remuk karena akan terasa sakit jika tidur di sofa seperti itu, namun tak urung gadis itu juga mengangguk menuruti kemauan sang suami. Lo bawa selimut? Nico bertanya sedangkan Clarissa menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan suaminya itu. Untuk apa juga Clarissa membawa selimut? Memang di sini tidak ada selimut kah? Tidak mungkin kan Nico tidak memiliki selimut cadangan selain yang sekarang akan dipakai lelaki itu. Gue gak ada selimut, selimut satunya kotor belum dicuci bibi, jelas Nico membuat Clarissa hanya tersenyum sambil mengangguk paham. Nico diam melihat gadis yang sekarang berstatus istrinya itu mulai membaringkan tubuh di atas sofa, lelaki itu mengangkat bahu tidak peduli lalu setelah itu dia membuka bajunya hingga bertelanjang dada, memang jika hendak tidur lelaki itu tidak pernah memakai kaos dan sebagainya. Sedangkan Clarissa yang melihat itu tentu terkejut, gadis itu langsung membalikan tubuhnya sehingga berhadapan dengan sandaran sofa sambil beristighfar, setelah itu Clarissa mulai memejamkan matanya karena merasa ngantuk. Pukul 12 malam gadis itu terbangun karena ingin menunaikan salat sunnah tahajud yang sering dilakukannya setiap malam, mungkin itu sudah menjadi rutinitasnya. Clarissa meringis karena merasa seluruh tubuhnya pegal dan sakit, mungkin karena efek tidur di sofa dan juga kecapean setelah hari pernikahannya tadi siang. Dia berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu dan setelah itu Clarissa kembali keluar lalu mulai melaksanakan salat sunnahnya setelah memakai mukena dengan benar. Nico terbangun dari tidurnya karena merasa ingin buang air kecil, namun dia mengurungkan niatnya saat melihat sang istri sedang berdoa pada Yang Maha Kuasa. Lelaki itu diam melihat betapa tulusnya doa. Loh kok kamu udah bangun sayang? Reni, ibu dari Nico itu terkejut saat melihat Clarissa tengah membantu Biminah menata sarapan di atas meja makan. Gadis itu berbalik untuk melihat ke arah Reni lalu tersenyum tipis. Iya bun, tadi abis bantuin bibi juga, jawabnya. Kamu bangun jam berapa? Non Risa bangun pagi banget bu, mungkin sekitar jam 5 subuh. Non Risa juga bantu saya banyak banget padahal, saya udah tolak tetap aja maksa, Biminah berucap ikut menimpali. Reni berdecak melihat ke arah Clarissa, kamu istirahat dulu aja, apalagi semalam kan abis pesta pernikahan kamu, emang nggak capek apa? Kalau kamu sakit gimana? Tanya Reni beruntun. Gadis itu kembali tersenyum, bunda gak usah khawatir. Aku udah biasa bangun jam segitu soalnya kalau tidur lagi gak enak. Reni menghela nafas mendengar ucapan Clarissa barusan, ya udah tapi lain kali gak usah nyiapin makanan kayak gini. Kan ini tugas bibi, peringatnya lagi yang hanya diangguki oleh gadis itu, terus Nico belum bangun. Tanya Reni lagi. Belum bun, mungkin kecapean nanti aku bangunin, ucap Clarissa sambil tersenyum. Reni mengangguk membiarkan Clarissa yang kini berjalan menuju kamarnya dan juga Nico. Gadis itu membuka pintu lalu melihat sang suami yang masih saja tertidur pulas. Kak, diguncangnya tubuh Nico dengan pelan dan hati-hati agar tidak membuat lelaki itu terkejut. Nico mengerjapkan matanya dan setelah mata lelaki itu kembali terbuka lebar, Nico menatap Clarissa dengan datar. Apalagi sih, gue udah bilang jangan ganggu gue. Seru lelaki itu sambil menatap ke arah Clarissa dengan tajam. Clarissa menelan salivanya susah payah melihat Nico yang menatap tajam dirinya. Namun setelah itu dia kembali menormalkan raut wajahnya dan tersenyum cerah ke arah Nico membuat lelaki itu mendengus melihatnya. Udah siang? Nggak baik bangun siang-siang juga, bunda udah nungguin kita buat sarapan. Nico kembali mendengus lalu bangkit dari tidurnya,
dia langsung berjalan ke kamar mandi tanpa memedulikan Clarissa yang tengah menatapnya. Gadis itu tersenyum lalu mulai membereskan kasur yang berantakan akibat ulah sang suami. Dia membereskannya dengan taletan dan penuh kehati-hatian. Clarissa mengalihkan tatapa pada nakas di mana ponsel milik Nico berbunyi. Gadis itu mengabaikannya namun ponsel lelaki itu kembali berbunyi membuat Clarissa akhirnya mengambil dan mengangkat sambungan telepon tersebut takut jika ada sesuatu yang penting. Halo sayang, kamu kemana sih? Kenapa semalam gak ngabarin aku? Clarissa terdiam mendengar suara seorang gadis di seberang sana. Clarissa yakin jika gadis itu adalah kekasih suaminya. Baru saja Clarissa hendak menjawab namun gadis itu terkejut saat Nico datang merampas ponsel itu dan melemparnya ke sembarang arah. Lo apa-apaan sih? Lo gak bisa menghargai privasi orang hah? Gak sopan. Nico paling tidak suka jika privasinya diganggu atau sebagainya, tapi gadis yang sekarang berstatus sebagai istrinya itu sudah berani mengangkat panggilan dari handphone miliknya membuat Nico tambah tidak suka pada istrinya itu. Setelah 3 hari mengambil libur sekolah karena acara pernikahan yang mendadak, kini mereka mulai kembali memasuki sekolah karena masa liburnya yang telah usai. Dan sekarang, Clarissa pun tengah berada di koridor untuk menuju kelasnya. Gadis itu berjalan sambil berzikir untuk mengisi kekosongan, namun langkahnya memelan saat Clarissa melihat 2 orang lelaki dan perempuan yang tak asing lagi baginya. Gadis itu tersenyum lalu menghampiri mereka berdua. Assalamualaikum, sapa Clarissa lalu menepuk kedua bahu mereka sehingga membuat mereka berdua terkejut. Astagfirullah. Lo ngagetin aja, ucap sang gadis kesal sambil mengusap dadanya karena masih merasa terkejut. Clarissa terkekeh, jawab salamnya mana dulu. Mereka berdua pun ikut terkekeh lalu menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Waalaikumsalam, jawab mereka berdua serempak. Lo sih pakai acara ngagetin segala, ucap sang lelaki yang ikut menyalahkan Clarissa. Memang sih Clarissa juga yang salah karena mengejutkan mereka berdua, tapi kan udah terlanjur juga. Dan ngomong-ngomong soal kedua orang itu, mereka adalah teman dekat Clarissa malahan sangat dekat dengannya. Kizaila Lukianova nama sang gadis itu dan Aiden Aprilio nama sang lelaki. Ya habisnya kalian berduaan mulu, pamali lo cewek sama cowok berduaan, nanti yang ketiga setan. Lo setannya, seru mereka berdua serempak. Clarissa nendengus kesal, sedangkan Aiden sudah menatap ke arah Kizaila dengan tersenyum jahil membuat Kizaila menatap lelaki itu dengan datar. Apa lihat-lihat? Kizaila berseru sambil menatap ke arah lelaki itu. Memang sudah tak heran lagi dengan keduanya, mereka selalu bertengkar karena sikap Aiden yang selalu membuat Kizaila jengkel, dan Kizaila juga tahu jika Aiden itu menyukainya maka dari itu dia berusaha menjaga sikap dan jarak pada Aiden karena dia takut persahabatannya lah yang akan hancur. Aiden menyengir lalu menggelengkan kepalanya sedangkan Kizaila mengabaikan lelaki itu lalu kembali menatap ke arah Clarissa. Lo izin kemana? Lo gak papa kan? Clarissa menggeleng sebagai jawaban, aku gak papa, cuma kemarin tuh lagi ada urusan aja. Kenapa cepat? Aiden bertanya membuat Clarissa mengerutkan keningnya. Hah? Kenapa cepat banget urusannya? Kenapa nggak lama? Kok gitu? Gue senengnya lo nggak ada, ucap lelaki itu sedangkan Clarissa mendengus lalu menampol lengan Aiden pelan, dan untungnya gadis itu memakai sarung tangan sehingga kulitnya tidak langsung bersentuhan dengan Aiden. Kenapa gitu? Karena gue bisa berduaan sama Sila dan nggak ada lagi orang ketiga, jawab Aiden yang membuat Clarissa kesal mendengarnya. Maksud kamu aku orang ketiga gitu? Nah itu tahu, setelah berucap itu Aiden langsung merangkul pundak kedua gadis itu dengan paksa dan membawanya menuju kelas. Clarissa dan Kizaila berontak agar terlepas dari rangkulan Aiden namun lelaki itu sangat erat merangkulnya. Kedua gadis itu saling tatap lalu dengan serempak menginjak kaki Aiden sehingga membuat lelaki itu meringis kesakitan dan melepaskan rangkulannya.